Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang keanekaragaman prokariot, protista, dan cendawan, yang mana ini adalah modul ke-9 ya, bab ke-7, modul ke-9. Oke, dengan topik ini kita mengharapkan mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan dan contoh keragaman prokariot, protista, dan cendawan. Ya. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan peran prokariot, protista, dan cendawan. Prokariot. Apa sih prokariot itu? Oke, jadi prokariot itu dia sangat berperan dalam pembentukan kondisi bumi hingga saat ini, ya. Kalau kita lihat ciri-cirinya, dia itu merupakan uniseluler alias dia itu hanya terdiri dari satu sel, ya, tidak memiliki membran inti, ya. Jadi dia tidak ada selubung yang membungkus materi genetiknya, ya. Tidak memiliki organel bermembran, jadi organelnya sangat sederhana, ya. Kemudian tahap transkripsi translasinya juga sangat sederhana. Bahkan dia itu transkripsi dan translasinya terjadi secara bersamaan, ya. Tidak seperti di eukariot yang dia terjadinya secara bertahap, jadi transkripsi dulu, baru kemudian dilanjutkan translasi. Tapi kalau di prokariot itu bisa terjadi secara bersamaan, ya. Oke. Yang pertama yaitu kita bahas tentang arkea, ya. Dulu arkea itu dimasukkan ke dalam satu golongan dengan bakteri. Tapi setelah diteliti lebih lanjut, ternyata komponen-komponen dari arkea itu tidak mirip dengan bakteri. Jadi banyak perbedaan-perbedaan. Akhirnya dia itu dimasukkan ke dalam domain tersendiri, yang mana dia itu ciri-cirinya lebih mirip dengan eukariot, gitu ya. Oke, arkea kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, dia tidak memiliki peptidoglikan. Jadi dinding selnya itu tidak ada peptidoglikan. Kalau bakteri kan ada ya. Terus kemudian dia dapat berfotosintesis karena dia memiliki pigmen, ya. Memiliki pigmen fotosintetik, gitu ya, tapi bukan klorofil, gitu ya. Nah, terus kemudian dia itu dapat dijumpai di lingkungan-lingkungan yang ekstrim, ya. Contohnya adalah lingkungan ekstrim yang pertama itu kadar garam tinggi, yaitu daerah yang disebut dengan halofil, ya. Salah satu contoh arkea yang dia hidup di daerah halofil, gitu ya, kadar garam tinggi, ada namanya Halobacterium halobium, gitu ya, yang dia itu memiliki pigmen penangkap energi matahari yang bernama Bacterodopsin. Sehingga ketika dia itu hidup di habitat halofil tersebut, ya, maka habitat itu bisa menunjukkan warna ungu, ya, karena adanya pigmen Bacterodopsin tadi, ya, seperti yang dilihat pada slide, gitu ya. Jadi di situ ada tambak, ya, ada tambak, dia itu warnanya ungu. Nah, ungu ini disebabkan karena adanya halobakterium yang dia menghasilkan pigmen Bacterodopsin. Lingkungan ekstrim yang kedua ada suhu tinggi, ya, kemudian ada yang di pH sangat asam dan pH basa. Suhu tinggi kita sebut dengan termofil, gitu ya, ada ekstremofil dan hipertermofil. pH asam asidofil dan di pH basa itu alkalofil. Salah satu contoh tempat yang sangat terkenal, gitu ya, ada Yellow Park, ya, dan di sini di gambar itu warna kuning danaunya, ada warna hijau juga. Nah, dia itu adalah habitat yang memiliki suhu yang sangat tinggi. Jadi suhunya bisa sampai mencapai 80 derajat, gitu ya, dan pH-nya sangat rendah. Nah, apakah ada organisme yang hidup di situ? Ada, ya, dari golongan arkea ini. Jadi arkea itu sukanya adalah hidup di daerah-daerah yang ekstrim, gitu ya, daerah yang ekstrim. Contohnya di sini suhu tinggi, ya. Di sini suhu tinggi. Tapi sekarang yang pernah dibaca, gitu ya, suhunya tidak terlalu tinggi karena banyak wisatawan yang dia itu membuang koin ke danau Yellowstone Park ini, gitu ya, sehingga si koin-koinnya itu bisa
menutup saluran air panasnya sehingga suhunya sekarang hanya mencapai sekitar 50 derajat seperti itu ya. Jadi kita harus tetap bertanggung jawab ke lingkungan karena di situ banyak organisme juga yang hidup di situ. Oke. Kemudian ada lingkungan anaerob. Jadi salah satu golongan archaea yang dia itu hidup di lingkungan aerob ada Archaea metanogen yaitu Methanobacterium. Dia mampu menghasilkan gas metan yang habitatnya berada di kondisi anaerob ya, gas metan. Dia digunakan bisa untuk bahan bakar ya. Oke. Nah, terus kemudian di sini kita bisa lihat perbedaan antara bakteri dan archaea gitu ya. Kenapa archaea dipisahkan menjadi domain tersendiri gitu ya, tidak masuk lagi ke dalam bakteri gitu ya. Kita lihat dari ciri-ciri yang pertama yaitu ada peptidoglikan gitu ya pada dinding selnya. Untuk bakteri dia memiliki peptidoglikan, sedangkan pada archaea dia tidak memiliki peptidoglikan ya sebagai penyusun dinding selnya. Untuk lapisan lipid membran. Nah, lapisan lipid membran pada bakteri rantai C dia itu tidak bercabang, sedangkan pada archaea rantai C-nya bercabang. Ya. Terus kemudian untuk kepekaan terhadap antibiotik. Nah, bakteri itu dia mudah sekali dihambat oleh antibiotik, meskipun banyak bakteri juga yang sekarang ini mengalami resistensi terhadap beberapa antibiotik. Ya, sedangkan archaea itu susah dihambatnya oleh antibiotik. Oke, kita lihat di sini sekuen RNA. Sekuen RNA pada bakteri itu sangat unik, gitu ya. Tapi kalau pada archaea itu dia memiliki kemiripan dengan eukariot. Nah, makanya itu juga menyebabkan dia dikeluarkan dari golongannya bakteri dan menjadi domain tersendiri. RNA polimerase dia yang digunakan untuk transkripsi ya, untuk bakteri itu sangat sederhana, sedangkan pada archaea sangat kompleks ya. Jadi hampir mirip dengan eukariot. Itu. Oke, sekarang kita membicarakan bagaimana prokariot memperoleh nutrisi gitu ya. Jadi ada beberapa mekanisme, ada beberapa tipe gitu ya dari prokariot ini untuk memperoleh nutrisi. Yang pertama ada fotoautotrof ya, seperti yang kita tahu foto cahaya, autotrof dia bisa mengubah zat anorganik menjadi organik. Ya, jadi dia bisa melalui proses fotosintesis tuh. Sumber energinya cahaya matahari jelas karena foto gitu ya. Sumber karbonnya CO2. Ada kemoautotrof berarti dia tidak memanfaatkan cahaya matahari, melainkan dia memanfaatkan senyawa anorganik. Ya, sumber karbonnya sama. Ada fotoheterotrof, dia sumber energinya cahaya matahari, akan tetapi sumber karbonnya senyawa organik. Jadi dia merubah senyawa organik menjadi anorganik. Begitu juga yang kemoautotrof, dia sumber energinya senyawa organik, sumber karbonnya juga senyawa organik. Salah satu prokariot yang bersifat kemoautotrof itu ada E. coli. Ya, di mana kita bisa menemui E. coli? Ya, di saluran pencernaan kita ya. Oke, bakteri fotoautotrof itu ada contohnya beberapa bakteri fotosintetik ungu, hijau, dan cyanobacter. Itu tergantung pada pigmennya ya. Oke, di sini membicarakan bagaimana sel primitif mendapatkan sumber karbon dan energi. Nah, jadi ini ceritanya ada hubungannya dengan proses adaptasi dan evolusi dari sel-sel primitif tersebut. Ya, pada awalnya dulu mereka mendapatkan senyawa kimia dan ATP itu ngambil dari lingkungan, ya diambil aja dari lingkungan-lingkungan sekitar. Nah, semakin kesini ya, semakin modern, ya ada perubahan dan adaptasi. Sel-sel primitif tersebut bisa menghasilkan ATP melalui proses kemiosmosis. Ya, jadi di membran selnya terdapat suatu enzim gitu ya, suatu protein ATP sintase namanya, yang mana itu dia bisa mengenerate atau menghasilkan ATP yang akan digunakan oleh sel tersebut untuk beraktivitas. Oke, tidak hanya manusia, hewan, tumbuhan yang dia itu harus bertahan dalam kondisi lingkungan yang mencekam gitu ya, atau yang membuat dia harus beradaptasi gitu. Tapi prokariot juga harus bertahan atau beradaptasi pada lingkungan-lingkungan yang tidak menguntungkan bagi dia, gitu ya. Makanya dia memiliki beberapa
komponen pada selnya untuk tetap bisa bertahan di lingkungan yang tidak menguntungkan. Nah, salah satunya adalah Pseudomonas. Pseudomonas memiliki semacam flagel, ini juga untuk dia supaya bertahan di berbagai kondisi lingkungan gitu ya. Nah, ada filamen pada golongannya Anabaena gitu ya. Dan dia itu berisi sel-sel fotosintetik ya, jadi dia bisa tetap menghasilkan energi di situ. Ada fili pada Escherichia coli ya. Ada juga endospora pada Clostridium botulinum. Jadi endospora ini dia akan tetap bisa bertahan gitu ya meskipun dia sudah dipanaskan. Gitu ya. Jadi dia akan tetap bertahan. Nanti ketika lingkungan sudah mendukung, maka dia bisa tumbuh, bisa pecah gitu ya menjadi sel baru. Ya, contohnya Clostridium ini endosporanya kalau misalnya kontaminasi makanan, maka bisa menyebabkan penyakit yang disebut dengan botulisme. Ya, jadi si racunnya ini dia bisa sampai menyerang saraf. Ya, kalau makanan itu terkontaminasi. Ya, mungkin kalian pernah dengar tempe bongkrek. Ya, tempe bongkrek itu dia dulu sampai menyebabkan kematian karena adanya kontaminasi dari Clostridium botulinum. Ya. Oke, ini adalah pohon filogeni, pohon kekerabatan dari eukarya, archaea, dan bakteria. Nah, kita lihat di sini kalau dilihat dari garis kekerabatannya, maka archaea lebih dekat dengan eukarya. Ya, oke. Kita tahu bahwa mikroba itu kita bisa temui dimanapun, ya dimanapun itu, bahkan di tubuh kita sangat banyak mikroba, gitu ya, sampai tidak terhitung jumlahnya. Sehingga dia itu memiliki banyak peran sebenarnya di kehidupan kita sehari-hari itu dia memiliki banyak peran ya. Jadi ini salah satunya dia memiliki peran dalam lingkungan gitu ya sebagai dekomposer dalam membersihkan lingkungan atau kita sebut dengan bioremediasi ya, bioremediasi. Mungkin teman-teman teknik lingkungan gitu ya yang mau mengatasi pencemaran-pencemaran yang ada di lingkungan bisa memanfaatkan mikroba-mikroba yang bisa langsung berperan terhadap pencemaran itu ya. Oke, nah di sini contohnya ada Pseudomonas yang dia itu bisa menguraikan tumbahan minyak yang digunakan sebagai sumber karbon dan energi ya. Jadi mungkin kalau ada tumbahan minyak di laut misalnya atau di aliran air gitu ya, di saluran air, di aliran sungai gitu ya. Kita punya biakan Pseudomonas. Nanti kita bisa semprotkan di daerah-daerah tersebut sehingga minyaknya bisa terurai. Ya, karena secara alami Pseudomonas ini bisa memiliki kemampuan itu ya. Yang kedua di sini ada contohnya Theobacillus gitu ya, Theobacillus ferroxidan itu yang sering dijadikan organisme model untuk penelitian pencemaran tambang gitu ya. Jadi Theobacillus itu digunakan untuk mengekstraksi tembaga dan logam lain di tambang. Jadi yang biasanya kita tahu bahwa di pertambangan itu untuk memisahkan partikel logamnya dengan komponen yang tidak diinginkan itu menggunakan senyawa-senyawa kimia yang berbahaya bagi lingkungan, yang dapat mencemari lingkungan, ya. Jadi untuk mengurangi hal-hal tersebut kita bisa menggunakan bakteri-bakteri ini, gitu ya, mikroba-mikroba ini, sehingga kita bisa mengurangi tingkat pencemarannya. Ya, meskipun mungkin kalau kita bicara tentang profit, pasti lebih cepat pakai senyawa kimia gitu ya. Tapi kita juga harus memikirkan keberlanjutan dari lingkungan di sekitar tersebut. Oke, yang kedua ada di bidang industri, ini sering banget kita temui ya. Ini contohnya yang di sebelah kanan di slide ini ya, ada apa ini? Yogurt ya, yogurt yang biasa kalian minum, Yakult gitu ya. Itu adalah hasil fermentasi ya, fermentasi dengan bakteri apa namanya? Ya, Bacillus ya. Lactobacillus ya. Dia memfermentasi asam laktat. Ya, jadi dia merupakan makanan hasil fermentasi. Nah, begitu juga dengan ini yang sering makan es campur gitu ya.
ada nata de coco yang dia itu diproduksi oleh bakteri Acetobacter pseudomonas ya. Nah, ada juga Streptomyces yang mana ini dia bisa menghasilkan antibiotik streptomycin namanya ya. Streptomycin. Jadi banyak hal yang kita temui sehari-hari itu dihasilkan oleh bakteri. Nah, ini ada di bawah ini contoh banyak dari alfa amilase ya. Jadi ada enzim alfa amilase yang dia itu bisa digunakan untuk pencuci pada saat kita mewarnai kain gitu ya. Biasanya mencucinya itu dengan bahan-bahan kimia yang mana lagi-lagi akan menambah pencemaran pada lingkungan sehingga kita ganti dengan enzim alfa amilase ya. Terus untuk pakan ternak. Nah, biasanya pakan ternak itu ada yang ditambahkan dengan enzim alfa amilase itu ya. Oke, selanjutnya peran prokariot pada dunia pertanian. Nah, yang sering banget dibahas juga ada Rhizobium, yang mana dia itu bakteri penambat nitrogen yang biasanya bersimbiosis dengan akar-akaran tanaman leguminosa, ya, jadi kacang-kacangan, ya. Jadi kalau kalian pernah beli kacang tanah yang dia itu jualnya setangkai dan seakarnya itu ya, jadi di akarnya itu biasanya ada bintil-bintil, kayak ini bintil-bintil akar gitu ya, dan bintil-bintil itu isinya sebenarnya bakteri, ya, Rhizobium itu. Nah, jadi dengan adanya simbiosis antara Rhizobium dan akar-akaran tanaman leguminosa ini, dia itu bisa meningkatkan fiksasi atau pengikatan nitrogen. Karena secara alami sebenarnya tanaman itu tidak bisa langsung mengikat nitrogen dengan sendirinya. Makanya dia perlu bakteri-bakteri yang bersimbiosis di akar-akarnya seperti itu. Oke, selanjutnya peran prokariot pada dunia kesehatan gitu ya, yang paling dekat dengan kita ada namanya flora normal. Jadi flora normal itu adalah mikroflora, ada bakteri-bakteri yang hidup di tubuh kita, akan tetapi dia tidak mengakibatkan kita sakit. Ya, jadi teman-teman kita gitu ya, dalam tanda kutip dia adalah teman kita. Oke, yang sekarang lagi heboh tuh ya, lagi happening kan hand sanitizer ya. Jadi pasti kalian juga panik hand sanitizer gitu ya. Jadi boleh kita pakai hand sanitizer tapi jangan berlebihan. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita memakai hand sanitizer secara berlebihan, justru itu akan mematikan flora normal yang ada di tubuh kita. Ya. Jadi justru ketika ada patogen yang datang, dia akan berhadapan dulu dengan flora normal ini. Jadi bayangkan ketika flora normal itu tidak ada di tubuh kita, maka si bakteri patogen atau musuh-musuh itu dia akan bisa langsung menyerang tubuh kita. Ya, jadi boleh pakai cuci tangan boleh, setelah keluar rumah pakai hand sanitizer boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Ya, kasihan teman-teman kita yang ada di tubuh kita itu ya. Oke. Nah, terus kemudian ini ada artikel menarik ya, artikel menarik tentang Klebsiella pneumoniae. Yang mana dia itu jenis bakteri yang bisa memproduksi vitamin B12 pada tempe ya. Jadi kalau kalian pernah lihat orang-orang membuat tempe gitu ya, proses pembuatan tempe itu kan kayaknya jorok gitu, nggak higienis banget gitu ya. Jadi nggak pakai baju, terus diinjek-injek gitu. Nah, justru kalau misalnya dia itu proses pembuatannya terlalu higienis, maka dia tidak akan menghasilkan atau ditumbuhi oleh golongannya Klebsiella pneumoniae, terus kemudian E. coli kayak gitu. Karena dia terlalu higienis. Nah, justru dengan adanya Klebsiella pneumoniae, E. coli itu akan meningkatkan kadar vitamin yang ada di tempe tersebut. Ya. Oke. Nah, terus kemudian contoh lagi ada Lactobacillus, yang mana Lactobacillus ini dia bisa mempertahankan pH asam pada vagina wanita sehingga dia bisa mencegah pertumbuhan mikroba yang merugikan ya atau yang patogen. Oke. Nah, terus kemudian ini ada contoh di infrastruktur. Ini mungkin teman-teman teknik sipil yang bisa menginvestigasi lebih lanjut ya. Ada golongannya
Bacillus dan Pseudomonas yang dia bisa menghasilkan eksopolisakarida tanah lempung ya. Jadi ketika dia itu dicampurkan dengan campuran tanah lempung itu ya, maka dia itu akan lebih kuat ya terhadap pergeseran dan dia lebih impermeable. Apa impermeable? Jadi nggak tembus air gitu ya. Itu dari golongannya Bacillus dan Pseudomonas. Nah, ini ada kelompok Bacillus juga dan E. coli yang dia itu mampu memperbaiki retak rambut. Jadi mungkin kalau kalian mengamati gedung-gedung banyak retakan-retakan yang halus kayak gitu ya. Nah, itu kita bisa memanfaatkan bakteri-bakteri tersebut untuk bisa menginduksi pembentukan kalsium karbonat sehingga nanti retak-retak rambut itu bisa tertutup dengan adanya kalsium karbonat yang dihasilkan oleh bakteri-bakteri tersebut. Nah, ini menarik ini untuk teman-teman sipil bisa diintegrasikan ke dalam